Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Kang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Tim Densus 88 anti teror menggeledah rumah terduga teroris di Desa Semen, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi pada Sabtu 16 Desember. Tim tersebut membawa beberapa barang dari rumah yang ditempati terduga teroris berinisial S itu. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat bersama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan menemukan bahan makanan yang mengandung zat berbahaya pada mie basah dan trimedan berupa pengawet mayat atau formalin dan boraks di Pasar Tradisional Bandung Trade Mall di Bandung, Jawa Barat pada Senin 18 Desember. Untuk itu Disperindak dan BPOM segera menindaklanjuti temuan itu dengan menarik bahan makanan mie basah dan trimedan dari peredaran dan mengimbau masyarakat untuk waspada ketika menemukan bahan makanan yang tampak janggal. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Bandung menemukan bahan makanan mengandung zat berbahaya di Pasar Tradisional Bandung Trade Mall BTM Cicadas, Bandung, Senin 18 Desember. Adapun bahan makanan yang mengandung zat berbahaya tersebut yakni mie basah dan trimedan yang mengandung pengawet mayat berupa formalin juga boraks. Penemuan terjadi saat Disperindak Jabar melakukan pemantauan harga jelang libur Natal dan Tahun Baru. Menurut Kepala Disperindak Jawa Barat, Noneng Komarah Nengsi, temuan ini segera ditindaklanjuti kepada pengelola pasar guna melarang penjualan makanan mengandung zat berbahaya tersebut. Untuk ayam itu tidak ada boraknya. Demikian juga bakso negatif ya, tidak ada boraknya tadi hasilnya. Kemudian hasil dari sayuran juga pestisidanya negatif. Pestisida negatif, cuma ada beberapa formalin di mie dan teri Medan. Mungkin kita akan langsung tindak lanjuti, bersurat ke pasar untuk menindaklanjuti hal ini. Ditarik. Ya. Noneng juga menuturkan untuk memastikan tidak adanya bahan makanan sejenis beredar, ia akan melakukan pemeriksaan di pasar-pasar lainnya. Guna menghindari terjadinya gangguan kesehatan akibat bahan makanan mengandung zat berbahaya, pemerintah mengimbau masyarakat agar waspada ketika menemukan bahan makanan yang tampak janggal dan tidak dihinggapi lalat. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kecelakaan bus terjadi di interchange Tol Cipali Purwakarta pada Jumat 15 Desember yang memakan korban 12 penumpang meninggal dunia di tempat dan 9 orang luka-luka. Seluruh korban tewas telah berhasil diidentifikasi.
Presiden Joko Widodo menghadiri konferensi tingkat tinggi perayaan 50 tahun hubungan persahabatan dan kerjasama ASEAN-Jepang di Tokyo, Jepang pada Minggu 17 Desember. Dalam sambutannya, Jokowi menggarisbawahi pentingnya menjaga kedamaian, stabilitas, dan inklusivitas kawasan. Presiden Joko Widodo mengatakan para pemimpin negara-negara regional harus bertanggung jawab dalam menjaga kedamaian, stabilitas, dan inklusivitas kawasan. Pernyataan ini disampaikan oleh Jokowi saat membuka konferensi tingkat tinggi KTT Perayaan 50 Tahun Hubungan Persahabatan dan Kerjasama ASEAN-Jepang di Tokyo, Jepang, Minggu 17 Desember waktu setempat. Dalam agenda yang dihadiri oleh seluruh kepala negara anggota ASEAN dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Jokowi juga mengatakan kemitraan ASEAN-Jepang harus berorientasi masa depan di tengah situasi global yang tidak menentu pada saat ini, di mana Jepang diharapkan bisa tetap menjadi mitra terpercaya dalam merealisasikan Asia Timur dan Indo-Pasifik yang tangguh. ASEAN berharap Jepang sebagai salah satu mitra paling aktif dapat terus menjadi trusted partner dalam mewujudkan Asia Timur dan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang resilient dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Kita semua bertanggung jawab menjaga kedamaian, stabilitas, dan inklusivitas kawasan melalui penguatan habit of dialogue and cooperation. Presiden Joko Widodo turut mengajak ASEAN-Jepang untuk mengimplementasikan kemitraan komprehensif strategis sebagai modal memperkokoh hubungan, mulai dari pendanaan infrastruktur, transisi energi, transformasi digital, ketahanan pangan, hingga penguatan rantai pasok. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyebut pihaknya akan mengusung konsep kepemimpinan dan bernegara duit tunggal jika terpilih pada pemilu 2024 nanti. Di mana konsep ini jelas Mahfud sebuah keharusan agar setiap permasalahan negara ini dapat diselesaikan dengan baik. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan membangun konsep kepemimpinan dan bernegara duit tunggal menjadi hal yang akan dilakukan jika ia dan Ganjar menang dalam pemilu 2024 mendatang. Hal ini disampaikan di sela-sela konsolidasi TPC Ganjar Mahfud di Padang Minggu 17 Desember. Mahfud menambahkan konsep ini menjadi sebuah keharusan dalam berbangsa dan bernegara. Melalui konsep tersebut permasalahan negara saat ini bisa diselesaikan dengan baik. Presiden dan Wakil Presiden bisa saling mengisi satu sama dengan lainnya, seperti yang dicontohkan oleh dua pendiri bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Salah satu isu penting yang ingin saya bawa antara Pak Ganjar dan Mahfud MD ini adalah bagaimana membangun karakter duit tunggal seperti dulu dibangun oleh Bapak Soekarno dan Hatta ketika membangun negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kemudian meramu sebuah ideologi yang bernama ideologi Pancasila. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud, Rambun Cahayu optimistis mampu meraih 30% suara masyarakat Sumbar pada pemilu 2024 mendatang. Sebab pada pemilu 2024 lalu, di tengah tingginya sentimen negatif kepada partai pengusung, pihaknya mampu memperoleh 23% suara masyarakat Sumbar. Terutama apa kita punya modal apa? Tidak. Kita bisa dapetin Pak Jokowi hampir 20%. 23% di Sumatera Barat, luar biasa. Pak Ketua Nyalek bersama teman-teman yang lain yang juga hadir di sini. Jadi ini adalah modal kita. Kita harus naik. Mudah-mudahan bisa 30%. Mudah-mudahan 30%. Rambun juga mengingatkan kepada seluruh relawan untuk tidak gentar dengan isu hasil survei yang banyak bertebaran saat ini. Karena hakikatnya, keberhasilan pihaknya memperoleh suara masyarakat pada pemilu mendatang. Bagian dari perjuangan para relawan yang ikut mensosialisasikan program yang akan dijalankan oleh Capres dan Cawapres nomor urut 3 ke depan. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara mewartakan.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meresmikan gedung baru Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo pada Jumat 15 Desember. Gedung baru KBRI Tokyo berlokasi di Higashi Gotanda, Shinagawa City. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meresmikan gedung baru Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo Jumat 15 Desember. Gedung itu berdiri di atas lahan seluas lebih dari 2.400 meter persegi dan berlokasi di Higashi Gotanda, Shinagawa City, Tokyo. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan kedua negara Indonesia Raya dan Kimi Gayo. Secara simbolis, peresmian gedung ditandai dengan pembukaan tirai oleh Menlu Retno dan Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, Suji Kyoto. Gedung baru KBRI Tokyo ini fits for purpose. Fit terkait kebutuhan fisik karena didesain sesuai dengan kebutuhan terutama jika terjadi gempa. Fit juga dengan misi diplomatik yang diemban oleh KBRI untuk dapat terus memperkokoh hubungan bilateral dengan Jepang. Ibu dan Bapak pasti sudah paham bahwa Jepang adalah salah satu mitra terpenting Indonesia. Jepang adalah mitra dagang terbesar kedua Indonesia. Gedung yang dibangun sejak April 2021 itu melibatkan arsitek Jepang dan Indonesia. Tidak hanya menampilkan arsitektur khas Nusantara, tetapi sebagian bahan bangunannya juga dibawa dari tanah air seperti marmer, granit, dan batu candi. Termasuk juga beliau bekerja sama dengan arsitek dari Indonesia untuk memberikan warna Indonesia dari gedung ini. Gedung ini gedung modern, tetapi diberikan nuansa Indonesia di dalamnya. Dan juga yang belakangan ini mungkin ini adalah disebutnya pohon kalpataru yang menjadi simbol dari sustainability. Itu saya kira juga penting untuk kita ingat semua. Wamenlu Jepang menyampaikan Indonesia dan Jepang menapaki hubungan yang semakin intens tahun ini, yang bertepatan dengan peringatan hubungan diplomatik kedua negara ke-65. Gedung baru itu diharapkan dapat menjadi simbol persahabatan yang kuat antara dua negara. Selain mitra dagang, Jepang tercatat sebagai investor terbesar keempat dengan investasi mencapai 55,2 triliun rupiah. Dari Tokyo, Jepang, Juwita Trisna Rahayu, Kantor Berita Antara mewartakan. Perusahaan daerah air minum Toya Wening Solo terpaksa menghentikan operasional instalasi pengolahan air di Juruk dan Jebres. Hal ini dikarenakan air Bengawan Solo yang menjadi bahan baku saat ini berwarna hitam cukup pekat hingga tidak layak diproduksi. Beginilah perubahan warna air di Sungai Bengawan Solo di daerah Juruk, Kecamatan Jebres, Solo pada Minggu 17 Desember. Akibat pencemaran, pengolahan air baku di Juruk dan Jebres milik PDAM Toya Wening Solo terhenti. Kondisi air yang berwarna pekat dan berbau tak memungkinkan PDAM untuk mengolahnya sehingga pengambilan air baku dihentikan. Menurut petugas instalasi pengolahan air IPA Juruk, air sungai berwarna pekat sejak pagi hari. Diduga pencemaran berasal dari limbah tekstil dan alkohol. Kondisi ini merupakan kali ketiga dalam bulan Desember. Sementara itu, manajer produksi PDAM Toya Wening Solo mengatakan, akibat pencemaran ini, pelayanan air bersih kepada ribuan pelanggan di Kecamatan Jebres terganggu. Saat ini terpantau adalah limbah tekstil. Warnanya yang sangat pekat tekstil dan sedikit berbau. Kemungkinan juga tercemar juga limbah alkohol. Karena banyak ikan-ikan yang mati itu, Pak. Mulai jam setengah lima pagi tadi kita terpaksa menghentikan operasional IPA Juruk. Ya. Ini termasuk IPA Jebres juga karena itu satu intake. Untuk yang terdampaknya, untuk yang di Juruk ini kurang lebih sekitar 5.000 sampai 6.000
pelanggan. Kemudian untuk yang di Jebres itu kurang lebih sekitar 3.000. Jika pengolahan air baku belum dapat beroperasi, akibat pencemaran Sungai Bengawan Solo, pihak PDAM Toya Wening Solo akan menyiapkan dropping air bersih sebagai solusi permasalahan ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menargetkan perolehan suara terbanyak di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada Pilpres 2024. Hal ini disampaikan saat menghadiri pertemuan dengan tim pemenangan daerah caleg dan relawan sekabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Minggu 17 Desember. Presiden Indonesia! Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri pertemuan dengan tim pemenangan daerah, caleg dan relawan se-Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Minggu 17 Desember. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar meminta seluruh kader partai pengusung dan sukarelawan pendukungnya untuk kerja keras dan cerdas dalam menggalang dukungan masyarakat untuk pemenangan Ganjar Mahfud. Pada Pilpres 2024 ini, Ganjar menargetkan perolehan suara terbanyak di Jawa Tengah sebanyak 80% dan 70% di Jawa Timur. Dalam mengenalkan paslon nomor urut 3 ini, Ganjar meminta pendukungnya tidak hanya menggelar sosialisasi, tetapi juga melalui kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti pelatihan-pelatihan para pelaku usaha. Saya masih mau keliling ke seluruh Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur untuk menguatkan posisi kita. Maka saya titip, amankan rumah kita. Siap? Amankan rumah kita. Jangan sampai kemudian ada tamu dari luar tidak diundang masuk ke rumah kita. Kekuatan itu dimiliki oleh kita, kombinasi antara partai pengusung dan kawan-kawan relawan. Di sisi lain, Ganjar turut mengajak pendukungnya menjaga suara agar tidak hilang karena sabotase maupun saat perjalanan dari TPS ke kantor KPU. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Surat suara Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI, Daerah Pemilihan atau Dapil Sulawesi Tengah, untuk wilayah Kota Palu telah tiba di gudang logistik milik Komisi Pemilihan Umum Kota Palu pada Minggu 17 Desember. Surat suara ini dikawal ketat oleh pihak kepolisian setempat serta pihak Bawaslu. Logistik yang berisikan surat suara anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Dapil Sulawesi Tengah telah tiba dan disimpan di gudang logistik milik KPU Kota Palu Minggu malam 17 Desember. Ketua KPU Kota Palu Idrus mengatakan total surat suara untuk DPD yang diterima oleh KPU Kota Palu berjumlah 277.069 lembar. Jumlah tersebut merupakan hasil dari jumlah DPT dan cadangan surat suara. Menurutnya setelah diturunkan, pihaknya akan segera melakukan proses pelipatan terhadap surat suara tersebut yang nantinya akan melibatkan sejumlah mahasiswa yang ada di Kota Palu. Yang akan mengcover 1072 TPS di Kota Palu yang sudah termasuk surat suara dari DPT senilai 271.124 tambah cadangannya. Jadi ketika di total cadangan dengan surat suara DPD 277.069 dan insya Allah 1-2 hari ini kita melakukan pelipatan. Kita melakukan bimbingan teknis dulu terhadap 100 tenaga kerja dari mahasiswa di Universitas Tadulako. Kemungkinan besok kita lakukan BIMTEK untuk tenaga kerja, Selasa kita rencanakan pelipatan surat suara DPD. Dari pantauan, proses pengangkutan logistik berupa surat suara anggota DPD RI ini dijaga ketat oleh pihak kepolisian setempat serta pihak Bawaslu. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rangga Musabar, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Kota Ternate, Maluku Utara dipilih sebagai kota yang mendapatkan anugerah prakarsa inklusi dan Komisi Nasional Disabilitas. Ketua Komnas Disabilitas Dante Rigmalia pada Minggu 17 Desember mengatakan, ada 3 indikator yang membuat Ternate diberi penghargaan, yakni kebijakan, pelibatan disabilitas dalam pembangunan, dan perkembangan disabilitas di berbagai aspek. Komisi Nasional Komnas Disabilitas menobatkan Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara sebagai Kota Anugerah Prakarsa Inklusi, API. Penyerahan piagam diserahkan langsung oleh Ketua Komnas Disabilitas Dante Rigmalia kepada Wali Kota Ternate M. Tauhid Suleman di Aula Kantor Wali Kota Ternate pada Minggu 17 Desember 2023. Ketua Komnas Disabilitas Dante Rigmalia mengatakan ada 3 indikator yang dinilai Ternate sebagai kota API. Pertama, banyak regulasi dari Pemkot Ternate yang memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas. Kedua, para penyandang disabilitas di daerah ini dilibatkan dalam proses pembangunan di dalam pemerintahan kota Ternate. Sedangkan ketiga, para penyandang disabilitas mengalami perkembangan dari berbagai aspek yang didukung Pemkot setempat. Anugerah Prakarsa Inklusi diberikan oleh Komisi Nasional Disabilitas kepada pihak-pihak yang memberikan dukungan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Jadi ada banyak indikator yang menjadikan Kota Ternate menjadi terpilih sebagai penerima API dari KND. Sementara itu, Wali Kota Ternate M. Tauhid Suleman menyatakan sangat apresiasi karena Kota Ternate menjadi satu-satu kota di wilayah Indonesia Timur yang dipilih menerima API. Kemudian membantu untuk menyiapkan regulasi-regulasi yang terkait dengan kehidupan disabilitas di Kota Ternate. Jadi itulah yang sebenarnya yang mungkin menjadi barometer sehingga Ternate mendapatkan anugerah prakarsa inklusi. Wali Kota menyatakan Pemkot Ternate berkomitmen akan mendorong para penyandang disabilitas untuk terus melakukan inovasi agar mereka bisa berkembang sehingga berkontribusi membuat Kota Ternate lebih maju. Dari Kota Ternate, Maluku Utara, Harmoko, Kantor Berita Antara mewartakan. KPU Kota Malang menggelar sosialisasi dan simulasi pemungutan serta penghitungan suara menjelang pelaksanaan pemilu 2024. Dari sosialisasi dan simulasi ini, ditargetkan agar pelaksanaan pemilu warga dapat mencoblos memberikan hak suaranya di TPS dengan benar dan agar para penyelenggara pemilu bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Komisi Pemilihan Umum Kota Malang menggelar sosialisasi dan simulasi pemungutan serta penghitungan suara menjelang pelaksanaan pemilu 2024. Gelaran yang dilaksanakan di Gedung Islamic Center Kota setempat pada Minggu 17 Desember ini melibatkan ratusan warga panitia pemungutan suara PPS. Dari sosialisasi dan simulasi ini disampaikan Ketua KPU Kota Malang, Aminah Asmi Ningtyas, ditargetkan agar saat pelaksanaan pemilu nanti, warga dapat mencoblos atau memberikan hak suaranya di tempat pemungutan suara dengan benar. Salah satu hal yang menjadi penekanan dalam sosialisasi ini, agar warga mengetahui berbagai jenis kertas suara, seperti surat suara calon legislatif di tingkat kabupaten kota, provinsi, dan pusat, serta agar mencoblos di nomor urut sesuai pilihannya. Hal ini diharapkan akan menekan jumlah surat suara tidak sah dan mencoblos lebih dari 1 dalam 1 lembar surat suara. Kepada masyarakat kita sosialisasinya bisa mulai dari sekarang dengan berbagai metode, baik itu tatap muka, kemudian melalui medsos, melalui jaringan-jaringan yang lain ya. Nanti kan ada relawan juga untuk ikut mensosialisasikan kepada semua pihak, tidak hanya penyelenggara tapi juga semua masyarakat, dan terutama di Kota Malang ini. Pada kesempatan ini, pihak KPU setempat juga memberikan arahan dan pembekalan bagi penyelenggara pemilu di tingkat kelurahan dan kecamatan, seperti cara merekap hasil surat suara yang kemudian hasilnya diserahkan kepada para saksi di tempat pemungutan suara untuk diunggah ke aplikasi Sirekap.
Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara mewartakan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Suliki Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat mulai merintis budidaya larva atau maggot jenis lalat Black Soldier Fly. Budidaya maggot tersebut ditujukan guna membina kemandirian warga binaan pemasyarakatan dan juga sebagai solusi dalam pengurangan limbah organik. Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 3 Suliki Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat merintis pengembangan budidaya maggot jenis lalat Black Soldier Fly. Budidaya maggot ini merupakan solusi dari Lapas Suliki dalam upaya mengurangi limbah organik yang ada di lingkungan lapas. Kepala Lapas Kelas 3 Suliki, Kamesworo, mengatakan peluang usaha maggot sebagai pakan alternatif untuk hewan ternak seperti ayam, burung, dan ikan cukup tinggi. Sehingga dengan mengajarkan cara budidaya maggot kepada warga binaan dapat menambah keahlian dan menjadi peluang usaha bagi binaan sehingga bisa dikembangkan saat selesai menjalankan masa hukuman. Untuk mengurangi limbah organik yang ada di Lapas Kelas 3 Suliki, kami dari Lapas Suliki mengembangkan sebuah inovasi baru, yaitu budidaya maggot BSF. Pembudayaan maggot ini sebagai bentuk sarana pembinaan kemandirian bagi warga binaan yang ada di Lapas Suliki. Tentunya ini sangat bermanfaat, terutama bagi warga binaan sebagai bentuk bekal mereka dan pengalaman mereka setelah bebas nanti. Diikuti 15 warga binaan, pembinaan budidaya maggot ini langsung oleh petugas Lapas Suliki yang sebelumnya melihat cara budidaya maggot melalui YouTube. Ya, saya baru pertama kali mengenal maggot itu ketika mengikuti pelatihan pembinaan di Lapas Kelas 3 Suliki itu berkaitan dengan maggot. Ternyata budidaya maggot itu cukup mudah dan gampang, tetapi butuh ketelitian yang kuat. Seperti harus aman dari serangan serangga, seperti semut, cicak, dan lain sebagainya. Saat ini, hasil panen maggot dimanfaatkan untuk pakan ikan yang juga dibudidayakan untuk Lapas Kelas 3 Suliki. Namun, Lapas Suliki berencana mengembangkan hasil budidaya maggot secara daring sehingga dapat dipesan oleh masyarakat dan menjadi sumber ekonomi baru bagi warga binaan. Dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, tim Kantor Berita Antara mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.